Pada bulan Januari kemarin, Analog itu telah berhasil mendapatkan pendanaan baru sebesar 5 juta dolar. Jadi total funding yang diperoleh oleh Analog itu ada sebanyak 21 juta dolar. Wow, gede banget ya. Beberapa backer dan partnernya itu seperti ada Tribe Capital, Binance, Wintermute, Rarible. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu blockchain yang menurut saya ini sangat menarik ya. Yang kebetulan juga token native-nya itu akan listing di CEX pada tanggal 10 Februari besok. Namanya adalah Analog. Di mana di dalam Analog, kalian itu bisa membuat debt multi-chain dengan sangat mudah atau melakukan perpindahan aset data cross-chain dengan sangat mulus. Mantap ya. So, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja ya membahas apa itu Analog. Gaskeun. Bisa dibilang, landscape blockchain saat ini itu terfragmentasi, tidak efisien dan juga mahal. Artinya, app yang dibangun di dalam blockchain A itu nggak bisa digunakan di blockchain B. Meskipun itu akhirnya bisa, tapi butuh proses yang rumit agar bisa terintegrasi. Belum lagi masalah gas fee yang mahal, karena di sini kita bicara tentang lintas blockchain ya. Nah, inilah keistimewaan dari Analog, di mana dengan Analog kalian bisa build simple and secure dApps that span any blockchain, from Ethereum to Polkadot and beyond. Kalian bisa create dApp atau aplikasi desentral dengan mudah dan aman yang mencakup semua blockchain, entah itu dari Ethereum, Polkadot, dan lain-lain. Nah, saat ini produk dari Analog itu ada 3. Yang pertama namanya adalah Time Chain, kemudian ada yang namanya Analog GMP, dan terakhir ada yang namanya Analog Watch. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi Time Chain ini merupakan software blockchain dengan konektivitas bawaan ke rantai eksternal. Nah, blockchain ini terdesentralisasi, permissionless, dan diamankan oleh Nominate Proof of Stake atau disingkat sebagai NPOS. Fitur dari Time Chain itu sendiri ada beberapa ya, seperti ada Secure by Design. Artinya Time Chain ini sejak lahir sudah didesain sebagai blockchain yang aman, menggunakan konsensus NPOS, perlindungan validator yang ketat, adanya audit rutin, dan mengadakan bug bounty. Ini sebagai bentuk inisiatif agar nggak ada celah di dalam blockchainnya ya. Kemudian yang kedua adalah Decentralization at its core. Time Chain itu blockchain desentral. Siapapun bisa menjadi validator di dalam jaringannya. Lalu yang terakhir di sini ada built-in connectivity to external chains. Jadi protokol di dalam Time Chain ini sudah diatur agar bisa lancar berinteraksi dengan blockchain lainnya. Makanya bisa dibilang protokol Analog ini sejak awal sudah didesain agar bisa lancar di multi-chain. Selanjutnya, kita akan bicara tentang produk lain dari Analog yang bernama Analog GMP, di mana kalian bisa memindahkan data dan bahkan create dApps multi-chain dengan sangat mudah. Nah, fitur-fitur di dalam Analog GMP itu ada banyak. Pertama adalah permissionless interoperability. Kalian bisa melakukan akses multi-chain secara permissionless. Lalu ada defense in-depth security. Analog menggunakan konsensus NPOS dan adanya sistem lapisan keamanan yang disebut sebagai TSS. Jadi ada kayak layer yang itu melindungi keamanan chain gitu ya. Next ada chain agnostic design, di mana para dev itu bisa membuat dApp yang berjalan di banyak blockchain. Jadi bukan hanya 1-2 blockchain tapi banyak blockchain. Yang selanjutnya di sini ada future proof. Adanya program berkelanjutan dari Analog seperti audit chain, keamanan, dan lain-lain. Dan terakhir adalah optimized gas payment mechanism. Analog menerapkan mekanisme untuk mengoptimasi gas fee-nya. Makanya transaksinya itu bisa murah banget meskipun multi-chain. Lanjut di produk ketiga dari Analog yaitu Analog Watch, di mana di sini kalian akan dimudahkan untuk mengakses data Web3 dengan menggunakan jaringan analog. Fitur analog ini yang Analog Watch itu ada 6. Yang pertama adalah full functionality no code. Jadi kalian bisa akses data Web3 di berbagai macam blockchain dengan sangat mudah. Kedua, build faster.
kalian bisa akses data Web3 dengan sangat cepat. Lalu, cryptographically secure Web3 data, karena dibangun di dalam time chain, yang sistem keamanannya itu berlapis-lapis, maka data kalian itu aman. Lanjut, di sini ada fitur yang bernama Exceptional Developer Experience. Cukup satu Watch SDK untuk semua data blockchain. Nggak perlu satu blockchain kita akses nggak. Di satu SDK aja udah bisa. Yang kelima, ada unparalleled performance, di mana analog untuk menyediakan skalabilitas data tanpa batas untuk semua blockchain yang terkoneksi. Dan terakhir adalah spanless. Kalian bisa mengakses data di berbagai macam blockchain dengan biaya yang sangat-sangat murah. Mantap ya. Jadi ketika kita ingin mengakses data di blockchain A, blockchain B, blockchain C, kita nggak perlu akses satu persatu, melainkan cukup di dalam analog aja. Sehingga itu bisa lebih efektif dan efisien. Nah, jika kalian ingin mempelajari bagaimana cara untuk mendeploy di jaringan analog, kalian bisa cek di dokumennya ya, di docs.analog.one/documentation. Di sini sudah dijelaskan secara detail tentang produk mereka, kemudian ada using our products, jadi gimana cara untuk menggunakan produk mereka, seperti add analog ke wallet, claim unlock token, kemudian ada jalani node, run full node ataupun run validator, dan lain-lain. Kalian bisa cek langsung di bagian dokumentasinya. Kemudian kalian juga bisa temukan data-data lain yang dibutuhkan melalui repositori GitHub dari Analog. Nanti link menuju dokumen dan repositori GitHub dari Analog, saya taruh linknya di description, silakan kalian akses. Sekarang kita akan bicara tentang use case dari Analog, dan di sini kita bagi jadi dua ya, yaitu use case untuk yang Analog GMP dan juga use case untuk yang Analog Watch. Untuk yang Analog GMP, kalian bisa gunakan untuk cross-chain DEX, jadi DEX multi-chain, kemudian ada untuk membuat protokol cross-chain lending, jadi platform peminjaman dan supply crypto. Lalu ada juga untuk cross-chain yield aggregator untuk bikin app aggregatornya. Lanjut, ada juga untuk bikin marketplace NFT cross-chain. Next, ada bridge NFT, jadi NFT kalian bisa dikirim lintas blockchain. Lalu ada cross-chain gaming atau metaverse platform. Kalian juga bisa create platform metaverse multi-chain. Kemudian ada sebagai sistem governance. Dan ini juga cross-chain. Jadi bukan hanya di satu chain ya, tapi cross-chain. Kemudian ada cross-chain untuk domain NFT. Dan terakhir ada cross-chain untuk NFT. Intinya sih semua dApp yang di-develop menggunakan protokol analog itu bisa diakses untuk lintas blockchain. Mantap ya. Sekarang kita coba cek untuk use case dari Analog Watch. Di sini kita bisa untuk agregator data feed, lalu untuk create multi-chain wallet, kemudian dApps berbasis data, selanjutnya sebagai data analitik. Dan sekali lagi ini bukan hanya untuk satu chain ya, any connected chain. Jadi semua chain yang terkoneksi dengan protokol analog itu bisa dianalisa datanya. Kita coba flashback saat testnet analog kemarin ya, di mana berdasarkan data, saat masa testnet itu ada lebih dari 12,4 juta visitor website, kemudian 172.000 akun yang telah di-create, 1,9 juta views yang telah di-generate, 295.000 indeks smart contract, dan juga 66.000 proof of humanity verification. Kemudian untuk community growth atau perkembangan komunitasnya, Twitternya sekarang sudah mencapai di 392.000 followers, Discord di 378.000 lebih followers, Telegram di lebih dari 80.200 subscribers, dan YouTube di 56.900. Jadi ini perkembangannya cepat banget ya selama masa testnet. Next, untuk airdrop matrix-nya, nah ini ya, bagi kalian yang kemarin ikut airdrop testnet-nya Analog, jumlah partisipan airdrop itu ada sebanyak 384.119 partisipan. Yang eligible itu 182.325 user. Semoga aja kalian yang nonton video ini termasuk salah satunya ya, yang eligible. Kemudian airdrop claims 121.328. Dan sukses NFT Bridge itu ada sebanyak 62.860 NFT.
Di samping itu, pada bulan Januari kemarin, Analog itu telah berhasil mendapatkan pendanaan baru sebesar 5 juta dolar. Jadi total funding yang diperoleh oleh Analog itu ada sebanyak 21 juta dolar. Wow, gede banget ya. Beberapa backer dan partnernya itu seperti ada Tribe Capital, Binance, Wintermute, Rarible, XYO, dan juga Frax. Ini ya, info tentang partnership antara Analog dan juga Rarible, di mana kolaborasi ini akan membuat aktivitas minting, manage, dan juga interaksi NFT cross-chain di dalam Rarible itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena bantuan protokol Analog. Lalu tentang partnership dengan XYO, di mana kolaborasi ini akan mengintegrasikan teknologi geolokasi terdesentralisasi XYO ke dalam Analog Watch dan Analog GMT yang membuka cross-chain data sharing tanpa batas dan aplikasi geolokasi di dunia nyata. Sedangkan kolaborasi antara Analog dan juga Frax itu bertujuan untuk meningkatkan penawaran dan data kelola stablecoin Frax, protokol komunikasi lintas rantai layer 0 dan juga Frax Finance. Karena memang berdasarkan data, Frax ini bisa dibilang sebagai salah satu stablecoin terbesar saat ini. Nah, untuk melihat updatean partner dari Analog, kalian bisa cek langsung di blog resminya ya, di analog.one/blog. Karena di dalam blog ini diupdate secara berkala tentang partner-partner baru dari Analog, dan juga tentu ada updatean informasi lainnya. Sedangkan untuk tim di balik pengembangan dari Analog, di sini tim intinya ada 5 orang ya. Yang pertama adalah Victor Yang, seorang ahli blockchain, posisinya sebagai co-founder. Lalu ada Sankal Ranjan, co-founder juga, mantan konsultan Deloitte dan pengusaha Y Combinator, memimpin pengembangan dan strategi produk. Kemudian ada Avneet Singh sebagai Head of Product, dia merupakan mantan insinyur Chainlink Labs dan juga PayPal. Lalu ada Florian Franzen sebagai Head of Research, dia ada alumni Web3 Foundation dan juga Kaisar. Dan terakhir ada Eric Wang sebagai Head of BD, pernah bekerja di Parity Technologies dan juga Rock Capital. Nama token native dari Analog itu bernama token Unlock, di mana total supply dari token ini ada sebanyak 9.057.971.000 token. Sedangkan untuk token allocation, di sini saya bacakan, seed round di 23,37%, komunitas itu 40%, tim dan juga advisors 18,93%, kemudian private sale di 10,1%, opportunistic di 1,89%. Jadi ini ada beberapa opportunistic ya, ada 1, 2, 3, 4. Yang kedua ini 0,47%, ketiga 0,59%, dan yang keempat 0,49%. Kemudian ada juga yang strategic round itu di 4,16%. Nah, token Unlock ini akan listing dicek pada tanggal 10 Februari besok ya. Lebih tepatnya, checks yang telah mengumumkan akan melisting Unlock itu seperti ada Bitget, Get.io, dan juga KuCoin. Dan ada penawaran tambahan dari checks Tier 1 US, Korea, dan Asia Pasifik yang memperkuat kehadiran Unlock di market. Jadi jika kalian tertarik untuk membeli token Unlock, kalian bisa mulai beli di checks pada tanggal 10 Februari besok. Oke? Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar project dari protokol Analog, kalian bisa pertimbangkan untuk follow di sosial medianya. Seperti di sini di akun Twitternya di @oneanalog. Nanti linknya saya taruh di description ya. Kemudian juga kalian bisa join di Telegramnya. Ini sudah ada 79 ribuan members. Nanti linknya saya taruh di description. Dan kalau kalian punya Discord, kalian juga bisa join di Discordnya. Ini sudah ada 375 ribuan members. Nanti link menuju sosial media dari Analog saya taruh linknya di description. Oke, so itu aja pembahasan kita tentang Analog. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. See you.